Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua dengan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi penjunjung umat, Nabi Muhammad SAW, di mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-din Islam, dan yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan tema dengan judul Bahaya Narkoba, Musuh Generasi Bangsa dan Generasi Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita hidup di zaman yang semakin modern, informasi semakin cepat didapatkan, teknologi semakin maju, dan pergaulan pun semakin luas. Namun di balik kemajuan itu ada ancaman yang diam-diam mengintai kita dan sudah masuk ke dalam generasi muda saat ini, yaitu ancaman narkoba. Narkoba bukan sekedar barang yang terlarang. Narkoba adalah racun yang bisa menghancurkan tubuh kita, merusak akal, mematikan masa depan kita, dan menjauhkan manusia dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironisnya, banyak korban narkoba yang berasal dari kalangan remaja, usia yang seharusnya digunakan untuk belajar, untuk meraih cita-cita dan mimpi mereka, digunakan untuk berprestasi dan membanggakan kedua orang tua, justru hancur karena ancaman satu ini, yaitu narkoba. Awalnya hanya coba-coba, lalu menjadi kebiasaan, kemudian ketergantungan, dan akhirnya menjadikan kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, dalam Islam menjaga akal adalah kewajiban bagi kita semuanya, karena akal merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Maka segala sesuatu yang merusak akal hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan yang sangat keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu semua beruntung. Para ulama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal termasuk dalam khamr, artinya narkoba pun termasuk. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haramun, segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Maka jelaslah bahwa narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah kita bayangkan, kita renungkan seberapa bahaya narkoba bagi hidup kita. Berapa banyak anak muda yang kehilangan cita-cita karena narkoba. Berapa banyak muda yang membuat orang tua mereka menangis karena anaknya berubah. Berapa banyak masa depan yang hancur karena adanya rasa penasaran terhadap narkoba. Narkoba itu tidak hanya memberikan kita solusi. Narkoba hanya memberikan kita penyesalan semata.
Janganlah kita merasa keren karena mengikuti pergaulan bebas. Janganlah kita merasa hebat karena berani mencoba barang-barang haram seperti narkoba. Karena sesungguhnya keberanian sejati adalah keberanian menjaga diri kita dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kemaksiatan dan kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan pemuda hebat bukanlah pemuda yang mengikuti hawa nafsu belaka, melainkan pemuda yang mampu menjaga kehormatan darinya. Marilah kita katakan bersama, la lil muqaddirat na'amil hayatin salihah. Tidak untuk narkoba dan iya untuk kehidupan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita semua dari bahaya narkoba dan menjadikan kita generasi yang membanggakan agama, bangsa, dan orang tua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah perbuatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.